Halo guys, datang lagi nih di channel saya. Terima kasih nih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan hari ini dan dijauhkan dari semua musibah dan mara bahaya. Amin. Yang belum subscribe, minta tolong di subscribe dong guys. Yang udah subscribe atau yang baru mampir nih di channel saya, silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti datang balik ke channel kalian buat sama-sama support ya guys. Oke, sepakat. By the way, hari ini saya mau membahas tentang kasus kontroversi tentang penjara Hong Kong. Nah, akhir-akhir ini banyak kasus kaburan atau niat pekerja migran atau ART ingin menjadi seorang paper. Nah, ini kontroversi guys, dikarenakan salah satunya adalah penjara Hong Kong itu tidak mengerikan guys. Bener nggak sih? Akhirnya saya berinisiatif untuk mencari informasi tentang bagaimana sih, seenak apa sih penjara Hong Kong sehingga tidak menjadikan mereka takut akan tinggal di sana guys. Oke, saya mencari informasi di Google ya guys, karena kebetulan saya tidak memiliki teman yang dipenjara di sana. Tapi beberapa teman saya pernah menjadi kaburan dan sudah tertangkap oleh polisi dan sudah merasakan hotel Prodeo-nya Hong Kong guys. Nah, sebagian besar mereka mengatakan bahwa penjara Hong Kong itu enak kok, makanannya juga sehat, nggak ada yang mengerikan, dan kita juga di penjara itu nggak lama. Oh, tunggu dulu, itu adalah sisi dari mereka yang beruntung mungkin saja, atau mungkin saja dia menutup-nutupi agar kita ini tidak mengejudge mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi di sini disclaimer dulu ya guys, video ini tidak ada unsur untuk mendiskriminasi kalian yang kaburan atau paperan. Itu kembali lagi kepada hak masing-masing individu. Namun di sini saya ingin sharing kepada kalian semua tentang informasi yang bisa kita ambil pelajarannya bersama ya guys. Sepakat ya? Oke, langsung aja yuk. Nah, kita bahas tentang kamar penjara Hong Kong dulu ya guys. Nah, akhirnya saya mencari di Google itu tentang Hong Kong Prison Room. Nah, seperti ini munculnya. Ternyata kamar penjara Hong Kong itu ukurannya sekitar, yang nggak terlalu besar ya guys, seperti kamar saya nih, sekitar 2 kali 3 meter. Nah, di dalamnya itu ada, nah kalian bisa lihat sendiri ya, ada kasur, bukan kasur sih, itu apa, tempat untuk kita tidur. Ya seperti ranjang saya sih, cuma bedanya nggak ada kasurnya aja. Nah, di situ ada apa ya, tumpukan, ada bantal kayaknya, ada bantal sedikit, ada bantal tapi bukan bantal yang empuk kayaknya. Terus di situ juga ada baju dinas, maksudnya baju penjara, maksudnya baju seragam penjara situ. Terus ada toilet, ya toilet, bukan toilet yang seperti kita, tapi hanya sebatas toilet duduk kayaknya, untuk pipis sama berak aja kali ya. Nah memang guys, kalau di luar negeri itu kita ini beda sekali ya sama didikan di tanah air. Nah, penjaranya aja sebersih ini guys, jadi kalian bisa tahu kan kalau misalkan di luar negeri itu memang bersih, kebersihannya itu terjaga. Lihat, penjara Hong Kong aja bersih, makanya mereka itu tidur nyaman. Masya Allah. Tapi senyaman-nyamannya penjara ya guys. Kalau saya ditanya, kamu mau tinggal di situ? Saya jawab enggak. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kalian nih, barangkali teman-teman saya nih yang sudah ini apa namanya, sudah pernah tinggal di room ini, silakan komentar guys. Jangan malu, tapi berbagi pengalaman kepada kita semua. Bagaimana sih keadaan room di sini? Insya Allah ya guys, apapun itu kita tidak boleh ngejudge. Kita di sini ambil ilmu dan pengalamannya. Oke, sepakat ya. Yang kedua, saya penasaran tentang makanan yang diberikan penjara Hong Kong kepada napinya guys. Nah, menurut teman saya yang sudah pernah tinggal di sana, katanya makanannya enak kok, sehat, terjamin, gitu guys. Tapi yang ada di pikiran saya ya, kalau di penjara itu ya makanannya ya gitu-gitu aja guys, boro-boro kita mau nikmat ya makan ya guys ya. Akhirnya saya penasaran lagi tuh, saya cari tentang Hong Kong prison food. Oke, yang muncul ternyata amazing guys. Teman saya itu benar seperti ini guys. Ya benar, makanannya seperti waktu kita di PT guys, kayak gitu. Nasinya ukuran jumbo, ada telur, ada proteinnya, ada nutrisinya, ada apa namanya, ada buahnya. Ya, kesehatan mereka itu di bangsal itu terjamin lah. Ada kopinya, atau enggak kalau misalkan nggak kopi itu ada susu, ada telur, ada ayam guys. Masya Allah. Di apa namanya, kalau misalkan di Hong Kong ya,
ada beberapa teman saya yang tidak beruntung, mereka dikasih makan bosnya itu cuma sisa, makanan sisa setelah bosnya itu makan. Nah, semoga teman saya yang masih diberikan makanan yang sisa atau sedikit atau bosnya kurang care, saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan selalu, hatinya tetap untuk bertahan setidak enaknya di bos ya guys. Oke, bertahan sampai kalian finish kontrak. Amin. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, kalau misalkan untuk seorang narapidana makanan seperti ini mau udah layak banget. Jadi saya bener tuh, teman saya tuh kalau misalkan cerita kalau misalkan makanannya enak di penjara Hongkong, ya saya sepakat, setuju, terjamin. Tadi ruangan, sekarang makanan. Nah, apalagi sih guys? Kedua faktor ini aja sudah memberikan kita imajinasi bahwa penjara Hongkong itu enak ya guys. Tunggu dulu, itu dari sisi enaknya. Nah, gimana segi nggak enaknya nih? Oke, saya kasih tahu ya. Yuk kita bedah bareng. Ini adalah penampakan dari bangunan penjara. Ini ada Lai Chi Kok, Parison, ada Song Soi. Banyak sih, setiap daerah itu, distrik itu ada penjaranya guys. Jadi nggak satu wilayah aja penjaranya dikhususin, nggak. Mungkin kayaknya sama kayak di Indonesia, jadi tergantung kasus per kasusnya itu berat atau enggaknya itu kita ditempatin di blok mana gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan penjara Indonesia, saya nggak tahu sih penjara Indonesia perkembangannya sekarang gimana. Tapi saya dengar-dengar juga penjara Indonesia juga enak kayak, soalnya saya pernah baca katanya di penjara Indonesia itu ada warung di dalam penjara juga, jadi narapidana itu yang punya uang bisa beli makanan kayak nasi padang, katanya ada guys. Bener nggak sih? Kalau kayak gitu enak ya, maksudnya penjara zaman sekarang itu nggak seseram dulu gitu. Buat kalian yang punya teman yang udah pernah di penjara atau mereka berbagi pengalaman kepada kalian kalau di penjara Hongkong itu kaburan atau overstay atau paperan di luar sana, di penjaranya nggak lama kok. Polisinya juga ramah-ramah, baik-baik, ruangannya bagus, terus makanannya terjamin. Nah, jadi kan timbul tuh di hati kita yang memiliki bos yang tidak baik. Kalau kayak gitu, kenapa saya nggak jadi kaburan aja? Kenapa saya nggak jadi overstay aja? Atau nggak saya jadi paper? Toh mereka yang udah pernah mengalami juga baik-baik aja. Oke, itu dari versi mereka yang tidak takut atau memiliki prinsip hidup yang menurut mereka benar. Tapi guys, saya mau memberitahu kepada kalian, ini ada pengalaman teman kita yang sudah pernah mengunjungi prison Hongkong alias penjara Hongkong ini. Dia beberapa menanyakan kepada narapidana yang tidak beruntung seperti teman kalian. Nah, ini saya mengambil contoh dari tim Duavanya Hongkong, di Duavanya Hongkong yang bergerak tentang memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang ada di penjara. Nah, mereka mengunjungi teman-teman kita di sana dan berusaha mewawancarai semampu mereka, memberikan sebisa mereka untuk membantu teman-teman yang tidak beruntung. Guys, ternyata di sana banyak sekali teman-teman kita yang di penjara. Nah, yang pertama itu karena kasus narkoba. Nah, yang keduanya ini adalah kasus karena kaburan guys. Jadi kaburan itu di sana banyak menduduki peringkat kedua guys. Nah, ini juga dibicarakan oleh KJRI dari pihak imigrasi Indonesia nih di salah satu podcast Kopi Darat. Kopi Darat. Mereka membahas tentang overstay. Ternyata kaburan di Hongkong itu menduduki peringkat kedua setelah narkoba guys. Nah, narkoba juga terjadi karena apa? Ya karena tuntutan ekonomi, tuntutan masalah yang membuat mereka salah jalan, akhirnya mereka terjun ke obat-obatan. Nah, awal mulanya kenapa? Ya awal mulanya karena mereka itu kaburan. Aduh. Oke guys, salah satu yang pernah mengunjungi penjara Hongkong itu berdialog dengan teman kita di sana bahwa, oh ya, saya mau menjelaskan dulu nih. Nah, cara untuk ke sana ternyata tidak semudah itu guys. Nah, buat kalian teman-teman yang pernah menjenguk teman kita di penjara, bagaimana sih prosesnya? Tolong komentar ya. Nah, menurut yang saya baca, ternyata untuk mengunjungi teman kita di penjara Hongkong itu tidak mudah guys. Kita harus memberikan surat dulu kepada penjara yang kita tuju. Nah, kalau misalkan teman kita ada di penjara Lai Chi Kok, nah kita memberikan surat untuk
Nah, di situ biasanya ada list daftar nomor narapidananya guys. Nah, kita memberikan surat dulu ke Laicikok untuk menjumpai teman kita di sana. Nah, itu biasanya harus diberikan surat kepada penjara tersebut 2 minggu sebelum kedatangan kita guys. Nah, setelah kita datang, kita juga diperiksa tuh guys, katanya semuanya diperiksa, tidak boleh membawa handphone dan pokoknya free lah, intinya tidak boleh bawa kamera apa, semuanya nggak ada. Nah, terus teman kitanya itu dipanggil, jadi posisinya bener tuh guys, kayak di apa namanya, kalau di penjara Indonesia kan ya kita bertemu bisa salaman langsung gitu, bisa kumpul, bisa duduk bareng gitu. Ternyata di sana enggak guys, ada pembatas kaca. Nah, teman kita itu ada di depan, nah kita berhadap-hadapan, dibatas dengan kaca melalui sambungan telepon. Nah, jadi teleponnya itu tersambung antara narapidana dan penjenguknya, jadi kita ngobrol lewat telepon tuh. Nah, jadi curhatnya lewat telepon dan diberikan waktu hanya 30 menit saja. Pada waktu itu teman saya yang menjenguk di penjara itu ingin banyak menanyakan kepada beliau, tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan kita banyak nanya, yang ada nanti pesan dari narapidana yang disampaikan ke kita ini kurang waktunya guys. Makanya teman saya ini memberikan kesempatan untuk untuk teman kita yang di bangsal itu untuk cerita unek-uneknya apa yang bisa dibantu. Nah, salah satu contohnya ini kita sebut aja Ibu D. Nah, Ibu D ini di penjara Hong Kong sudah 8 bulan. Pertama kalinya akan naik sidang guys. Karena kenapa? Karena dia ini memalsukan pinjam KTP-nya teman dan posisinya dia ini overstay guys. Akhirnya dia di penjara guys. Nah, kata siapa? Cuma 2 hari, 2 minggu. Enggak, dia menunggu sampai persidangan kasusnya itu sampai 8 bulan guys. 8 bulan, kalian bayangin. Dengan raut muka yang sedih, Ibu D ini mengatakan kepada teman saya ini bahwa saya bingung dan sedih bagaimana cara saya memberitahukan kepada anak dan keluarga kalau saya ini ada di penjara. Kalau sudah kayak gini guys, kita juga kan kasihan ya, kita juga menyalahkan juga tidak bisa. Karena apa? Karena keputusan yang Ibu D ambil ini pure adalah hak beliau. Kita di sini hanya membantu sebisanya. Nah, akhirnya Ibu D ini menceritakan bahwa kasusnya ini yaitu tadi karena dia pinjam KTP-nya teman, saat ditanya polisi ternyata dia overstay guys. Itu dia sama sekali 8 bulan itu belum memberitahukan kepada anak dan keluarganya di rumah bahwa dia itu sebenarnya nggak bekerja, ada di penjara Hong Kong. Dia juga selama 8 bulan itu meminta kepada Hong Kong untuk pengajuan sebagai paperan guys. Aduh Bu, kasusnya aja overstay, terus kita juga mau mengajukan paperan. Saya rasa ya kita udah tahu sih guys, pasti ditolak. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah bisa diberikan izin tinggal setelah 8 bulan kurungan dia di penjara Hong Kong itu untuk seperti anak-anak yang lain bebas untuk tinggal di Hong Kong? Jawabannya tidak, jaminan belum tentu. Apakah Ibu D ini juga bisa langsung dideportasi untuk ke Indonesia? Belum tentu juga guys, karena Ibu D ini masih harus menjalankan sidang dan harus menjalankan hukuman sesuai dengan kasus dan masalahnya guys. Nah, kalau kayak gini, apakah kalian masih bisa mengatakan bahwa penjara Hong Kong itu enak? Jadi nggak sembarangan ya guys kita untuk datang ke penjara Hong Kong juga, dan untuk menjenguk teman kita di sana juga harus melalui proses ribet, rumit, jelas. Karena apa? Karena mereka yang di sana adalah orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran hukum di negara orang lain, khususnya Hong Kong guys. Aduh, seenak-enaknya penjara ya guys. Aduh, janganlah. Coba kalian berpikir, masa kita harus mengorbankan hati keluarga kita, hidup kita sia-sia di sana? Itu kita nggak bisa pegang handphone guys. Saya ya 1 menit atau enggak setengah jam aja nggak pegang handphone, kayaknya aduh gimana ya, ada perkembangan apa ya di luar sana. Itu apalagi di penjara sama sekali kita nggak bisa pegang handphone. Kayaknya udah kebayang, saya nggak sanggup dan saya juga nggak mau, dan semoga juga kalian juga jangan ya guys ya. Untuk menjenguk di penjara Hong Kong, untuk memberikan kepada teman kita yang di Hong Kong
itu nggak bisa kita kasih nasi bungkus, nasi Padang, nasi Indonesia, atau enggak minuman yang enak. Saya mau jenguk teman saya di penjara Hongkong nih, saya mau kasih dia itu makan enak. Nggak bisa guys. Ternyata apa yang kita berikan kepada teman kita itu sudah ada list daftar yang diperbolehkan dari pihak penjara Hongkong ya guys. Nah, seperti apa aja sih yang boleh diberikan kepada teman kita? Nih guys, seperti tisu ini juga harus merek ini, bolpen juga harus merek ini, buku harus juga merek ini. Nah, label nama ini juga harus merek ini, handuk nih yang biasa buat kita olahraga harus merek ini juga. Jadi sudah ditentukan daftar yang boleh untuk diberikan kepada teman kita yang ada di penjara sesuai dengan merek dan yang mereka udah kasih ketentuan. Kembali lagi kepada niat awal kita kesini itu untuk apa sih? Untuk bekerja. Secapek-capeknya kita di sini, kalau kita menerima gaji yang besar, sudah tentunya dengan resiko yang besar juga. Kalian udah nyampe sini aja udah hebat, udah keren. Nggak semua orang mampu menjadi ART seperti kita guys. Jadi seberapapun gaji di bos kita, cukup insya Allah. Yang kita minta itu adalah berkahnya ya guys. Jangan hanya iming-iming gaji di luar sana 2 kali lipat dari gaji kita di sini, lalu kita pendek pikir untuk mencari pekerjaan di luaran. Yaitu tadi, pengen bebas, pengen gak ada yang ngekang, suka-suka kita. Ingat, semua tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pada kenyataannya itu nggak sama guys. Jadi istilah, kalau misalkan orang itu banyak ngomong TKW Hongkong itu nggak seindah foto profile Facebook. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kenyataannya itu yang nggak seindah itu guys. Oke guys, jangan sampai kalian tidur di hotel Prodeonya Hongkong ya guys. Jangan guys, ayo kita renungin bareng-bareng. Seenak-enaknya penjara Hongkong di sini, sama sekali kalian nggak bisa memegang handphone atau diberikan kesempatan untuk 1 menit, 2 menit, 3 menit hanya menghubungi keluarga. Tidak bisa guys. Saat kalian sudah ada di penjara Hongkong, ya udah, hak kalian, kebebasan kalian tidak bisa. Semua terpantau dan hidup kalian benar-benar membosankan. Seenak-enaknya makanan di sana, tetap saat kita bekerja secara legal, setidaknya kita punya libur, dan hari itu kita bisa memuaskan hasrat makan kita di luar saat libur kita. Jadi guys, tolong buat teman-teman saya yang masih bekerja memiliki bos, pertahankan setidak enaknya. Kalaupun kalian ada kekerasan fisik atau masalah sama bos, dibicarakan baik-baik. Ada kan bagian pengaduan tentang ketenagakerjaan, ada KJRI, imigrasi juga insya Allah membackup kita kalau misalkan kita benar. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah berpikir pendek untuk keluar dari rumah bos kalian hanya untuk hidup bebas, hanya untuk gaji yang lebih besar. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalian aman, kalian merasakan apa yang menjadi tujuan kalian. Tapi kita nggak bisa jamin untuk 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan apakah pekerjaan di luar itu kita bisa dapatkan lagi. Sedangkan untuk hidup di luar kita harus memikirkan biaya kos, makan sendiri, belum kita juga kucing-kucingan sama polisi, hati kita juga nggak aman, nggak nyaman. Pokoknya jangan ya guys, jangan. Nah, untuk teman-teman saya yang udah kaburan atau menjadi paper saat ini, saya hargai dan silahkan itu hak kalian. Dan semoga saat kalian mendengarkan video saya ini tidak ada kebencian terhadap saya, karena demi Allah saya tidak pernah membenci kalian. Hanya saya memberikan sudut pandang kepada teman-teman saya yang masih belum menjadi kaburan untuk tidak berniat untuk kabur. Karena apa? Karena guys, nggak semua beruntung seperti kalian yang udah di luar sana. Dan saya berdoa juga yang lagi terkena kasus, yang lagi terkena musibah, atau teman-teman kita yang ada di penjara,
Semoga diberikan ketabahan sama Allah dan diberikan kemudahan atas setiap kasus dan masalahnya, dan semoga yang dipenjara bertahun-tahun sampai 20 tahun lebih diberikan remisi oleh pemerintah sehingga mendapatkan potongan kurungan dan kalian bisa bebas secepatnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja kali guys video sharing saya malam ini. Semoga memberikan pelajaran positif untuk kita semua ya guys. Diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Oke, see you next video guys. Bye bye.